Hai guys, ketemu lagi ya dengan channel Gadget Trick. Kali ini aku mau bahas soal mode Portrait Mode di Vivo X200 Pro. Jadi selama ini aku sih termasuk orang yang anti ya menggunakan mode portrait di sebuah smartphone. Karena ya selalu kebayang aja hasilnya yang kurang bagus, terutama cutout-nya. Jadi kalau cutout-nya berantakan tuh udah bikin ilfeel. Kemudian kadang-kadang blurnya nggak bisa di-adjust sehingga aneh ataupun terlihat nggak natural gitu blurnya ya. Kemudian kalau ada yang pakai efek beauty juga kadang-kadang beauty-nya sangat ekstrim sehingga kayak cat air gitu. Sehingga aku tuh sangat jarang atau nggak pernah pakai mode portrait di semua smartphone. Baik dari zamannya pakai Samsung dulu ataupun belakangan pakai Google Pixel pun aku juga nggak pernah pakai mode portrait. Tapi aku nggak nyangka guys, setelah aku pakai Vivo X200 Pro ini, ternyata implementasi mode portrait itu bisa sebagus itu. Ya, aku nggak nyangka ternyata cutout-nya bisa serapi itu, blur-nya bisa senatural itu, beauty-nya bisa sehalus itu. Ya, ternyata bisa sebagus itu. Ini beberapa sampelnya ya yang udah aku ambil foto-fotonya. Kalian lihat kalau ternyata fotonya terlihat begitu natural, beauty-nya juga natural, bokehnya bagus banget, cutout-nya rapi. It's almost perfect as a portrait in a smartphone. By the way, kita ngambil foto sehari-hari itu kan memang skenario ataupun kebutuhannya macam-macam ya. Ada yang sekedar dokumentasi aja untuk laporan di WA group ya, misalnya ada banjir, ada kemacetan, segala macam ya bisa asal jepret saja. Telezoom itu yang jauh lebih berguna mungkin. Tapi kalau buat upload di sosmed, aku rasa fitur portrait ini salah satu fitur yang akan menjawab kebutuhan upload foto di sosmed. Oke, kita mulai dari menunya dulu ya. Menunya tuh dibikin kayak spesialis portrait fotografi, yaitu memilih 5 zoom yang ekuivalen dengan focal length lensa yang umumnya dipakai buat portrait fotograf, yaitu 23 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, dan 135 mm. Dan tentunya setting untuk simulasi aperture atau bukan kamera yang mulai dari f16, yaitu bukaan yang paling kecil, yang paling minim blurnya, sampai dengan f0,95, itu yang paling blur. Juga dilengkapi dengan signature bokeh dari lensa Zeiss, yaitu Biotar, Bispeed, Sonar, Planar, Distagon, Cineflare, dan Cinematic Zeiss. Dan tentunya ada pilihan efek beauty dan filter. Untuk memudahkan pengguna, Vivo juga menyediakan beberapa preset yang dinamakan Lens Kit Cast Zeiss, yang menggabungkan kombinasi unik pilihan focal length, aperture, grading, dan simulasi bokeh. Ada beberapa pilihannya yaitu landscape portrait, street portrait, classic portrait, natural portrait, cultural portrait, figure portrait, dan close-up portrait. Dan uniknya, kayaknya AI di Vivo ini cukup pintar untuk mengenali mana yang wajah beneran dan mana yang bukan wajah beneran. Karena simulasi bokehnya ini nggak bisa aku pakai di mainan ya. Padahal aku pakai untuk motret mainan Hot Toys. Padahal ini wajahnya kan sudah mirip banget sama manusia gitu ya. Tapi bokehnya itu nggak keluar, nggak kejadian gitu. Ini gila sih. Oh ya, untuk settingan portrait ini, bokeh atau depth of field yang kita foto, itu sebenarnya masih bisa kita ubah di post processingnya. Jadi kita jepret dulu, misalnya kita foto dengan bukaan 8, itu ketika fotonya udah jadi, udah kejepret, nanti masih kita bisa adjust lagi bokehnya menjadi lebih besar, misalnya menjadi 2 atau 0,9, ataupun dikecilin lagi ke f16. Jadi masih bisa kita adjust untuk bokehnya. Jadi apa sih yang membuat fitur portrait fotografi di Vivo ini sangat spesial buat aku? Jadi menurutku ini karena kombinasi dari pilihan focal length yang tepat untuk fotografi, kemudian yang paling penting adalah cutout-nya superior. Jadi ini cutout-nya benar-benar rapi, sampai kadang-kadang helai-helai rambut yang keluar dari sisiran kita itu juga masih bisa di-capture dengan baik, kelihatan dengan baik. Jadi bokehnya itu terasa natural karena cutout-nya itu benar-benar rapi, benar-benar natural. Jadi memang menurutku cutout ini kunci sih seberapa bagus dari mode portrait dalam sebuah smartphone. Nah, tentunya nggak cukup dengan itu juga. Di Vivo ini didukung dengan berbagai pilihan bokeh ataupun blur background signature-nya Zeiss ya. Kemudian implementasi beauty-nya itu juga menurutku perfect sih. Jadi dia memperhalus skin kita ataupun tekstur wajah kita, tapi tidak mengurangi ketajaman gambar. Itu yang langka sih, yang nggak bisa didapetin di beauty cam. So, kombinasi keempat faktor tadi buat aku tuh semacam menggantikan sebuah proses yang panjang ya untuk menghasilkan sebuah foto portrait yang glam shot gitu ya. Dia tuh semacam menggantikan proses pakai makeup artist, lighting yang proper, kemudian editing post production yang panjang pakai Photoshop. Semuanya tergantikan hanya satu jepret aja dengan mode portrait di Vivo X200 Pro ini. Itu gila sih, beneran gila. So, sekarang kita bahas yuk beberapa hasil jepretan aku. Sambil nanti kita bahas sedikit menu-menu yang aku pakai dan settingan-settingan yang aku pakai untuk menghasilkan foto ini.
Let's go. Oke, kita coba dulu yang tanpa lens kit ya. Foto ini aku ambil dengan settingan aperture di bukaan 2,0. Karena kebetulan ada bias lampu di belakang model, jadi aku mau maksimalin bokehnya. Dan untuk style grading dasarnya aku pakai yang crisp. Setting beauty aku nyalain di mode natural dengan smoothness-nya di default aja di 30. Dan untuk bokehnya pakai style yang planar. Kalau kita perhatikan lagi, cutout objek paling maksimal ketika kita pakai native lens, yaitu di 23 mm yang memang focal length asli dari lensa utamanya ya. Dan juga di 85 mm yang memang focal length asli dari lensa tele 3,7 kalinya. Kalau kita lihat yang di 50 mm itu masih ada artefak meskipun minor ya, cutout yang kurang rapi gitu. So my advice kalau kalian mau pakai mode portrait, sebaiknya kalian foto upper body, dada ke atas sampai dengan headshot gitu ya. Karena selain cutout-nya kemungkinan besar lebih rapi, blurnya juga roll off-nya itu akan kelihatan lebih natural. Untuk settingan aperture atau bukaan, aku saranin di minimal 4,0 ya, f4,0. Atau bisa juga mentok sampai 0,9. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka di bukaan atau aperture f2,0 ya. Karena menurutku di situ bisa menghasilkan bokeh atau flare yang cukup gede, tapi masih bisa cukup natural. Oke, sekarang kita coba pakai yang mode lens kit-nya ya. Lens kit ini kan kombinasi atau ramuannya Zeiss, focal length-nya berapa, kemudian grading-nya pakai apa, kemudian flare ataupun bokehnya pakai signature yang mana. Mereka ramu jadi satu set gitu ya, sehingga dinamakan lens kit. Jadi meskipun di menunya ini sudah dipatok ya, lens kit misalnya yang street itu 35 mm, tapi sebenarnya kalian masih bisa pilih-pilih focal length yang berbeda, dan efeknya itu masih ke bawah. Oke, sekarang kita coba beberapa variasi signature bokeh dari Zeiss ya. Kita mulai dengan biotar yang memberikan efek seperti mata kucing dan gerakan yang melingkar atau kayak pusaran gitu. Kemudian ini yang B-Speed memberikan efek bokeh segitiga yang keren. Ini favoritku sih. Kalau favorit kalian yang mana ya dari beberapa signature bokehnya Zeiss ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, mana yang paling spesial atau mana yang paling favorit. Selanjutnya kita coba yang Sonnar dan Distagon ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal efek beauty. Jadi seberapa jauh atau seberapa halus sih efek beauty yang diberikan fitur Portrait Mode Vivo X200 Pro ini terhadap wajah aslinya. Jadi ini adalah foto yang aku ambil menggunakan lensa tele 85 mm. Jadi ini bukan mode portrait, ini hanya pakai tele biasa. Dan beauty-nya pasti off karena nggak ada pilihan beauty. Nah, kita bandingkan dengan foto portrait mode beauty on dengan pilihan lux, natural, dan klasik. Kalau kita perhatikan, efeknya itu signifikan tapi halus gitu loh. Jadi ketajaman fotonya tuh tetap terjaga, nggak flat, nggak kayak cat air. Bahkan ini bulu halus di sekitar wajah model juga nggak hilang. Jatuhnya tuh bukan kayak editan atau hasil foto dari beauty cam ya, tapi kayak perubahan makeup aja gitu. Jadi kalau mode natural ini semacam makeup Korea yang glowing gitu ya. Sedangkan yang classic ini kayak makeup buat wedding gitu. Dia matte tapi glamour. Anyway, kalau mau going further, menu beauty ini juga masih ada pilihan untuk adjust smoothness, tapi aku saranin jangan lebih dari 35 ya, supaya masih kelihatan natural. 40-50 itu udah flat banget sih. Ada juga modifikasi facial feature lainnya, mancungin hidung, gedein mata, nebelin bibir, macem-macem deh. Tapi itu sih aku nggak pernah sentuh ya. So itu tadi mode portrait dengan menggunakan kamera belakang ya. Bagaimana dengan kamera depan? Bisa, kamera depan itu juga bisa dipakai menggunakan mode portrait ya. Ada pilihannya tuh, menu portrait di kamera depan. Tapi aku nggak rekomen sih kalian pakai mode portrait di kamera depan ya. Meskipun dia kameranya 32 megapiksel, tapi dia tuh belum dilengkapi dengan autofocus. Sehingga menu-menu yang pakai bokeh di lensa belakang tadi, itu nggak bisa dijalanin di kamera depan. Jadi nggak ada tuh pilihan lens kit kayak di kamera belakang. Bagian depan itu benar-benar cuman portrait seperti pada umumnya ya, cuman dibikin blur, tapi ya itu nggak bisa menghasilkan bokeh signature kayak yang di kamera belakang. So buat aku sih kurang worth it ya, mending pakai kamera belakang ya. Jadi mending pegang kayak begini, dibalik kameranya, kasih timer 3 atau 5 detik, dan kalian dapetin foto yang lebih bagus menggunakan mode portrait di belakang. Anyway, untuk portrait di kamera depan ini ada pilihan filternya, tapi dia lebih pilihan-pilihan filter yang fun ya, kayak kamera-kamera beauty cam gitu. Oke, aku rasa cukup ya, sebuah pembahasan yang menurutku cukup mendetail ya mengenai fitur portrait mode di Vivo X200 Pro ini. So, sekali lagi aku beneran impress ya dengan hasil foto-fotonya dari mode portrait Vivo X200 Pro ini.
Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga impress dengan hasil fotonya ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman hasil mode portrait yang lebih bagus di HP yang lain? Mungkin di iPhone atau Oppo? I don't know. Kalian sharing aja di kolom komentar. Mungkin kita bisa saling nambah experience ataupun cerita-cerita ya, pengalaman pakai mode portrait di HP-HP yang lain. Tapi buat kalian yang nggak suka mode portrait, pengennya foto-foto yang artistik gitu ya, mungkin lebih cocok kalau kalian nyobain mode street fotografinya Vivo X200 Pro ini. Aku juga rencananya mau bikin video khusus ya soal street fotografi ini, karena aku lihat karakternya cukup unik. Kalau foto Vivo itu baik portrait ataupun foto yang biasa, yang non-portrait, itu karakternya sebenarnya mirip. Shadow-nya tuh diangkat, jadi yang tadinya gelap itu shadow-nya diangkat supaya lebih rata terang seluruh muka kita. Nah, di street photography ini enggak. Dia tetap menjaga shadow-nya yang gelap tetap gelap, yang terang tetap terang, sehingga itu bisa menghasilkan gambar yang lebih artistik dan lebih berkarakter. So, kalau kalian nggak pengen ketinggalan, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya. Jadi nanti ketika aku rilis konten baru soal street photography di Vivo X200 Pro ini, kalian nggak ketinggalan. Oke, thank you for watching and adios!